Kita akan membahas faktor-faktor yang membuat perubahan makna, seperti faktor tabu atau kesopanan, perubahan zaman, faktor kebetulan, dan faktor polisemi, serta macam-macam perubahan makna. Definisi perubahan makna yaitu adalah perubahan makna atau pergeseran makna terjadi pada suatu kata yang sebelumnya makna kata tersebut bukanlah seperti halnya yang dimaknai saat ini. Jadi, makna kata tersebut mengalami perbedaan atau pergeseran arti dari dulu sampai sekarang. Jadi, di mana arti kata tersebut dulu dan sekarang mengalami suatu pergeseran atau perubahan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan makna ada beberapa, yaitu yang pertama atau yang A adalah faktor kebetulan. Maksudnya adalah perubahan atau pergeseran makna yang disebabkan oleh makna kata yang ambigu pada kata itu sendiri. Hal ini menyebabkan makna kata dapat mengalami perubahan makna yang lebih cepat jika dimasukkan ke dalam konteks kalimat. Baik, marilah kita lihat contoh berikut. Pada kata rawan, makna yang dahulu adalah lembut, lembek, atau lunak. Tetapi saat ini makna kata rawan bergeser menjadi rentan atau berpotensi. Sebagai contoh, rawan kecelakaan artinya berpotensi atau rentan terhadap kecelakaan. Rawan longsor atau berpotensi atau rentan terhadap longsor. Faktor B atau faktor berikutnya yaitu faktor perkembangan zaman. Faktor pergeseran makna pada aspek ini disebabkan oleh adanya perkembangan zaman. Faktor ini disebabkan dengan adanya regenerasi yang memaknai sebuah kata dengan makna yang berbeda dengan generasi sebelum mereka. Sebagai contoh, kata jawara dahulu dimaknai sebagai orang yang memiliki kekuatan dalam hal fisik, tetapi saat ini jawara lebih dimaknai sebagai pemenang atau juara dalam suatu kompetisi tertentu. Yang berikutnya atau C adalah faktor tabu. Pada aspek ini, perubahan makna terjadi karena makna tabu yang dimiliki oleh suatu kata sehingga berubah dengan penyesuaian adat dan ketentuan yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, kata maling diganti dengan kata pencuri, karena kata maling saat ini telah mengalami pergeseran makna di mana maling dianggap sebagai kata yang kasar. Oleh karena itu diganti dengan kata pencuri. Kemudian yang D adalah faktor polisemi. Pada aspek ini pergeseran makna terjadi karena makna ganda yang terdapat pada suatu kata yang menyebabkan pergeseran makna. Sebagai contoh, kata lempung bermaknakan liat dan mudah dibentuk, tetapi saat ini kata tersebut bergeser maknanya menjadi tidak berguna dan mudah rapuh. Kemudian macam-macam pergeseran makna. Ada beberapa macam pergeseran makna. Yang pertama yaitu adalah generalisasi atau perluasan. Sebagai contoh, papan sebagai lempengan kayu sekarang bergeser mengalami perluasan menjadi rumah. Yang kedua, spesialisasi atau penyempitan atau menyempit. Sebagai contoh, dulu guru adalah orang yang suka memberikan ilmu atau membimbing orang lain, tetapi sekarang guru hanya sebagai orang yang berprofesi sebagai pengajar di sekolah. Jadi makna guru telah mengalami penyempitan. Yang ketiga yaitu ameliorasi atau membaik. Makna kata menjadi lebih sopan daripada sebelumnya. Sebagai contoh, Buta menjadi tunanetra. Bui sekarang menjadi lembaga pemasyarakatan. Yang keempat, perubahan makna peyorasi yaitu memburuk. Pergeseran makna pada kata yang menyebabkan bentuk kata berubah menjadi tidak enak diucapkan dan didengar. Sebagai contoh, yang A, istri berubah menjadi bini. Sekarang kata bini lebih populer daripada istri. Kemudian yang B, menurunkan jabatan menjadi melengsarkan jabatan seseorang.
Yang kelima yaitu adalah sinestesia. Maksud saya sinesteia, pertukaran makna, yaitu perubahan makna. Sinestesia adalah pertukaran makna yang terjadi pada kata yang berhubungan langsung dengan panca indera manusia. Sebagai contoh, nyanyian itu sungguh indah sekali. Indah, kata indah sebetulnya sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata, tetapi indah sekarang mengalami pertukaran makna di mana nyanyian pun bisa dianggap indah. Sedangkan nyanyian adalah sesuatu yang kita dengar. Kemudian contoh B, kau terlihat manis dengan gaun. Dengan gaun itu, manis sebetulnya sesuatu yang kita kecap dengan lidah kita. Tetapi kata manis sekarang ini bisa kita berikan untuk orang ataupun gaun, di mana manis ini berarti cantik. Keenam, yaitu adalah asosiasi atau perumpamaan, pergeseran makna kata yang diakibatkan adanya persamaan sifat antara fungsi sebenarnya pada kata dengan konteks yang melatar belakanginya. Sebagai contoh, kursi yaitu adalah tempat duduk. Oleh karena itu, jabatan atau kedudukan dianggap juga dengan kursi. Kemudian parasit, contoh yang lain. Parasit adalah organisme yang bergantung pada inangnya. Tetapi sekarang orang yang menggantungkan hidupnya pada orang lain pun dianggap sebagai atau bisa kita sebut sebagai parasit.